Kita masuk ke keruncingan atau kurtosis. Kalau tadi kemencengan, skewness, sekarang keruncingan atau kurtosis. Keruncingan ini tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi ini terbagi 3. Ada leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Leptokurtik itu dia distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi, jadi dia yang paling tinggi. Platikurtik ini merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar, dia yang paling rendah. Platikurtik berarti. Mesokurtik distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar, berarti ini yang di tengah-tengah ya. Nah, kalau ya jadi mesokurtik ini yang di tengah-tengah. Jadi kalau dia simetris, maka mesokurtik ini adalah distribusi normal. Nah, ini dia kalau digambarkan. Leptokurtik itu yang paling tinggi, mesokurtik itu yang di tengah-tengah, platikurtik yang paling rendah. Nah, untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi itu kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu koefisien keruncingan dan koefisien kurtosis persentil. Yang pertama dulu, koefisien keruncingan. Ini lambangnya alfa 4. Kalau alfa 3 tadi momen ya. Nah, alfa 4 ini koefisien keruncingan. Nanti kalau udah dapat hasil alfa 4-nya, cara kita menentukan distribusi keruncingannya dengan lihat nilai dari alfanya. Kalau alfanya lebih kecil daripada 3, maka distribusinya platikurtik. Kalau dia besar dari 3, berarti dia leptokurtik. Kalau dia sama dengan 3, mendekati 3 lah, maka distribusinya adalah distribusi mesokurtik. Nah, dia dibedakan ya mencari data tunggal dan data kelompok. Yang data tunggal baca sendiri ya, yang data kelompok yang dibahas. Nah, rumusnya apa? Alfa 4 sama dengan 1/n kali sigma X kurang X bar pangkat 4 kali F per S pangkat 4. Ini mirip ya sama mencari koefisien kemencengan momen, tapi itu kan alfa 3. Alfa 3 dia pangkat 3, alfa 4 dia pangkat 4. Tapi ini yang alfa 4 untuk mencari keruncingan, kurtosis. Atau bisa rumusnya alfa 4 ini. Nah, yang akan Ibu bahas rumus yang pertama ini ya, cara menggunakannya. Ini soalnya pengukuran diameter pipa. Kita perlu mencari X kurang X bar pangkat 4 dikali F ya, dibagi sama A simpangan baku pangkat 4. Nah, ini dibuatnya tabel. Tabel ada frekuensi. X itu XI, titik tengah ya. Jadi kan tabelnya tadi yang pertama 65 sampai 67. 65 sampai 67 itu kan titik tengahnya 66. Nah, ini titik tengah yang dibuatnya. Lalu dicarinya X kurang X bar. Rata-rata, berarti kita perlu mencari rata-rata terlebih dahulu ya. Cari rata-ratanya terlebih dahulu ini. Lalu cari X kurang X bar. Lalu dipangkatkan 4. Setelah dipangkatkan 4 kali dengan frekuensi. Nah, setelah dapat ini baru masukkan ke rumusnya lagi. Nah, ini dapat hasilnya 3,01. Ini kan mendekati 3 ya. Artinya dia mesokurtik ya. Mesokurtik. Karena hampir sama dengan 3. Bentuk kurvanya mesokurtik. Yang di tengah-tengah. Yang kedua, kalau menggunakan koefisien kurtosis persentil, berarti kita menggunakan K lambangnya ya. Kappa. Kalau dia normal, nilai K-nya harus 0,263. Koefisien kurtosis persentil itu rumusnya K sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1 per persentil 90 dikurang persentil 10. Nah, ini coba kita lihat contoh soalnya. Tinggi 100 mahasiswa ya. Ini dia. Nanti untuk pakai rumus ini kita harus cari kuartil 3, kuartil 1, persentil 50, dan persentil 10. Cari kuartil 1. Kuartil 1 ya. Ini sebenarnya udah gampang mencarinya ini. Tinggal masukkan ke rumus saja ini.
Kuartil 1, kuartil 3, persentase 10, persentase 90. Nah, langsung kita bisa cari K-nya. K-nya nanti dapat 0,25. 0,25 itu kan kecil dari 0,263. Berarti dia bukan distribusi normal ya, artinya ini.